Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 207. Selepas Kenshin pergi, Kaori langsung masuk ke rumahnya. Tentu saja, mamanya sudah menunggu. Kaori lalu ditanya, "Aduh putri mama nih, nampaknya lagi bersenang hati ya?" Kaori lalu menjawab, berucap dengan senyuman pula, "Senang apa ya ma, kan Kaori ini biasa aja." Mamanya pun menyahut, "Emangnya mama kagak tahu ya? Kan Kaori tadi senyum-senyum sendiri gitu." Kaori langsung bicara, "Kok mama tahu ya? Berarti mama tadi ngeliat dari dalam ya?" "Mama nih, kan Kaori senyum itu, ada yang bercanda di situ." Mamanya pun menjawab, "Ya udah kalau gitu, kamu mandi sana. Itu sampai lupa, kamu belum ganti seragam kerja." Kaori dengan sedikit senyumnya, menuruti perintah mamanya. Kemudian, ia masuk ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Tak lama berselang, dari luar halaman rumah, terdengar suara klakson mobil. Rupanya itu Pak Henry, ayahnya Kaori, yang baru tiba. Mamanya pun datang menyambut, membukakan pintu pagar. Sementara, di lain tempat, di sore ini, di waktu yang sama, seorang wanita yang bernama Shirley, yang tadi pagi mengalami masalah tentang masalah mobilnya yang telat dibayar. Kini Shirley ini terlihat dirinya ada di rumah. Ia duduk di sofa ruang tamu sambil memainkan gadgetnya, sembari ia mengingat kejadian itu. Shirley itu ingin bertanya pada temannya yang bernama Rena. Ia ingin menanyakan tentang seorang lelaki yang tadi pagi membantu dirinya. Namun, setelah dipikir-pikir, dirasa dengan hati, Shirley itu menjadi ragu. Ia tak jadi melanjutkan rencananya yang ingin bertanya lebih jauh tentang seorang pria yang kemarin sempat ia remehkan. Shirley merasa tak enak hati jika harus bercerita ke Rena tentang hal yang ia alami di waktu pagi. Kemudian, dirinya hanya melihat-lihat saja foto dan tulisan update status temannya yang ada di WhatsApp. Di lain tempat, Kenshin yang bersama Iwan sudah melewati beberapa jalan. Sempat pula mereka mampir di suatu masjid untuk menunaikan sholat maghrib. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Bersepeda bersama, berjalan melewati di pinggir-pinggir di sisi jalan. Terlihat awan sore yang sudah berubah jadi gelap. Waktu malam yang mulai akan tiba. Kenshin melaju dengan pelan, sambil membayangkan apa pesan Kaori untuk esok hari. Di lain tempat, Sirena Larazati, yang mana seorang pemilik restoran. Sampai saat ini, di jam ini, dirinya masih berada di tempat kerjanya. Segudang kesibukan telah menghalangi dirinya dari waktu pulang. Seperti biasanya, Sirena itu sampai saat ini masih sibuk membuat roti. Ia bersama rekan kerjanya sedang mempersiapkan sejumlah pesanan yang akan dikirim esok hari. Di malam ini, terlihat lampu-lampu sudah menyala, menerangi tiap-tiap sudut jalan raya. Kenshin dan Iwan hampir sampai di rumah Kaori yang sudah berganti pakaian. Kini ia ada di dalam kamar, sembari berdiri di depan cermin. Kaori mencoba-coba bajunya sendiri. Mungkin ia sedang mempersiapkan untuk acara besok nanti. Di tengah hal itu, handphonenya berdering. Tanda seseorang sedang memanggil. Kaori pun menghampiri. Dilihatnya siapa itu yang menelpon. Setelah diperiksa, ternyata nama temannya yang tertera. Kaori langsung mengangkatnya. Segera saja ia bicara, "Hai Mirna, ada apa nih telepon?" Si Mirna temannya berucap. Ia menjawab tanya Kaori, "Hei Kaori, kita besok jadi jam berapa ya ke acara nikahannya Dewi?" Kaori lalu membalas, "Aku mungkin besok jam tujuan lebih ke sana." "Emangnya ada apa ya Mirna?" Si Mirna, temannya Kaori itu pun bertanya, "Terus besok kamu jadi ya bareng sama Randy, kalau aku nanti sama Irfan." Teman-teman lain tadi udah WA pula, saling kirim pesan, hingga kita semua sepakat memutuskan akan ketemu di rumah kamu Kaori. Gimana menurutmu? Oh iya, si Randy juga aku hubungi tadi. Waduh, gawat-gawat nih. Temannya itu tak berdiskusi dulu ke Kaori. Hingga saat mendengar berita tersebut, Kaori jadi terkejut seketika. Nampaknya dirinya merasa tak siap akan rencana teman-temannya yang akan datang ke rumahnya.
Apalagi menyebut dan membawa nama Randy, seorang pria teman SMA, yang seringkali ingin didekatkan dengannya. Mengetahui hal itu, Kauri langsung menjawab, "Tunggu-tunggu Mirna, kok cepat gitu memutuskan? Kan gua belum bilang setuju gitu. Maksudnya, soalnya, aku besok dijemput temanku yang lain." Mirna pun langsung bertanya, "Kok teman yang lain? Emang siapa Kaur? Kan kita teman SMA. Terus siapa lagi ya yang diundang selain kita?" Kauri menjawab, "Oh itu maksudnya bukan teman sekolah. Tapi dia teman kerja aku." Si Mirna langsung menyahut, wow, teman kerja apa teman dekat nih? Kagak mungkin nih dia cewek. Kalau diajak ke acara nikahan, pasti nih dia cowok ya. Apa mungkin itu cowok kamu Kauri? Kauri menyahut, "Ah kamu mau tahu aja Mirna." Temannya pun langsung membalas, "Nah kan kita sohib kamu gitu, masa kagak boleh tahu? Kalau akhirnya putri cantik ini udah punya pangeran ya, hahaha." Si Mirna menggoda Kauri. Lebih lanjut ia berucap, "Waduh kalau benar gitu, bisa gawat nih. Gimana perasaan Randy ya? Aku tadi sudah sempat bilang ke dia, kalau besok jemput kamu." "Waduh gimana nih Kaur?" Kauri menyahut, "Kok kamu malah bingung gitu? Malah tanya ke aku, kan yang punya ide kamu. Nah kan, kamu harus tanggung jawab nih." Sambil Kauri tertawa kecil, dirinya ganti menggoda temannya. Sementara, Kenshin dan Iwan sudah sampai di rumah. Mereka pun sudah berganti pakaian. Lalu keduanya ada di halaman depan, sambil menikmati kopi di malam ini. Di saat itu, di saat bersantai, yang sambil melihat langit malam, Iwan pun segera bertanya tentang wanita yang baru saja tadi dihampiri ke rumahnya. Namun sebelum tanya itu dijawab, ayahnya Kenshin tiba-tiba datang. Bicara ke Kenshin, memberitahukan sesuatu. "Hei Ken, kamu besok bisa langsung kerja ya? Di perusahaan yang ayah sebut kemarin. Soalnya ayah tadi dapat telepon. Jika pegawai ayah di situ bisa langsung memasukkan 2 pekerja baru tanpa ada kecurigaan." Rupanya yang dimaksud ayahnya Kenshin ini adalah perusahaan bermasalah kemarin, yang kepengurusannya banyak melibatkan keluarganya sendiri. Kenshin yang tiba-tiba mendapat kabar itu, yang saat ini dirinya bersama Iwan. Tentu saja ia menjawab, "Bisa ya." Lalu ia bertanya pada temannya, "Gimana Wan? Lu bisa besok langsung kerja?" Iwan langsung menjawab, "Bisa bro, gua udah siap banget nih." Ayahnya Kenshin pun mendengarnya. Lalu mereka saling bicara, membicarakan hal apa yang harus dilakukan jika esok kerja di tempat itu. Tak lama kemudian, pembicaraan tersebut selesai. Ayahnya Kenshin kembali ke dalam, sedang Kenshin sendiri merasa teringat akan sesuatu. Sesuatu itu tentang sebuah pesan. Kenshin teringat akan Kauri, jika dirinya besok malam menunggu di rumah. Kenshin teringat Kauri bicara, "Aku tunggu kamu di antara jam tujuan ya." Kenshin jadi tersadar akan hal itu. Ia kini menjadi khawatir sendiri. Jika pertama kerja di esok hari, pulangnya agak terlambat, Iwan pun sudah semangat lagi. Karena esok dirinya akan bekerja. Meskipun tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mempelajari kinerja dari orang-orang kantor yang ada di perusahaan tersebut. Si Iwan itu mungkin tak akan menyangka jika nanti di tempat itu akan ada mantannya yang tadi memandang rendah dirinya. Saat ada di bawah lampu merah di tengah jalan raya, usut punya usut, mantan kekasihnya itu kini telah menjadi pekerja kantoran di tempat perusahaan yang akan didatangi Kenshin dan Iwan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.